Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Haji, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu, Iya. Nggih, ini Pak. Gimana, iya, Pak? ini saya nih pengen minta waktu Ibu Ayu ya untuk bisa memberikan pencerahan lah kepada saya, Bu, terkait Iya? permasalahan yang saya hadapi di kelas menghadapi anak yang semangat belajarnya itu kurang, Bu. Sangat Oh, kurang. iya. Iya. Mhm. Ketika di sekolah itu kayaknya nggak ada semangat sekali tuh untuk belajar itu. Kemungkinan Iya. ya setelah saya ngobrol juga kok dengan orang tuanya itu Bu, anaknya itu Mhm. memang di rumah juga begitu, Oh, jadi nggak begitu. mau Kira-kira belajar. oh, iya. Begitu ya, Jadi Pak, ya? Jadi apa itu merasakan ya? ada Yang berapa anak, Pak? ada satu anak sih sebenarnya. Oh, 1 anak. Iya, anak Dalam kelas mata pelajaran apa, Pak, ya? itu kayaknya kalau menurut saya Mak, setiap dia berangkat sekolah itu Bu, dia Mhm. itu terpaksa mungkin. Iya. Iya, sampai dimarahi orang tuanya. Jadi ke sekolah Mhm. itu dalam kondisi dia ter terpaksa barangkali. Jadi itu Betul. kelihatan ketika di kelas pun ya diem aja, bengong, ya nggak ada gairah untuk belajar seperti itu. Mhm. Jadi menurut Jadi Ibu ini mhm. apa yang saya lakukan barangkali Bu, Iya, agar Pak. anak itu bisa ya sedikit demi sedikit semangat belajarnya itu tumbuh barangkali. Barangkali Iya. Ibu Ayu punya solusi barangkali terhadap permasalahan yang saya hadapi. Hmm, Insya Allah, Pak, ya. iya, Jadi intinya dari perbincangan kita ini, Pak, Bapak ingin ada solusi dari masalah Bapak terkait menghadapi anak yang motivasi belajarnya turun, Pak, ya? iya turun, Atau tidak turun, terlihat? Iya, betul, tidak terlihat. terlihat malas-malasan. Iya, Karena Bapak sudah melakukan identifikasi sebelumnya ternyata memang di di kelas rumahnya, seperti itu, di mhm, rumah juga sama, Pak, ya? sama di rumah juga nggak mau belajar, ya tadi tuh, Bu. Iya, Ketika artinya mungkin heeh. ketika Bagaimana, Pak? berangkat itu, Bu, ya sampai dimarahin dulu sama orang tuanya tuh. Mhm, Jadi begitu kondisi ya. terpaksa lah gitu. Iya, berarti Bapak sudah tahu kalau siswa itu ke sekolah dalam kondisi yang terpaksa, Pak, ya? Iya terpaksa. Iya, bagaimana siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran kalau memang belajarnya saja, berangkatnya saja sudah terpaksa ya, Iya Pak? terpaksa. Mungkin itu Iya. identifikasi Bapak, seperti itu. Kira-kira Pak Haji, berkaitan dengan perbincangan kita itu, nantinya Bapak, menginginkan tentang solusi, Pak, ya? Iya, Bu. Tentunya begitu. Mungkin saya, tidak bisa banyak membantu, kita hanya berbincang sambil belajar. Saya juga, Pak, ini berarti pengalaman baru juga buat saya, Pak Haji, begitu. Saya mendengarnya lumayan miris, Pak Haji, ya. Oke. Baik, Pak Haji, kalau Nah, begitu menurut Bapak berarti kira-kira nih, Pak, iya. dalam pelajaran apa, Pak, anak ini merasa kurang bersemangat? Apa pada pelajaran tertentu atau pada semua mata pelajaran, Pak Haji? Semua tahu ya semua tahu pelajaran, Bu. Hampir semuanya kecuali dia olahraga tuh, dia senang. Kalau yang lain mah ya gitu. Dia itu olahraga yang senang tuh, anaknya tuh. Iya, Kalau mata berarti pelajaran memang yang lain ya minatnya sama begitu. Jadi minatnya memang lebih ke arah kinestetik ya, Pak Haji, ya? ya kalau menurut saya mah gaya, gaya belajar dia itu ya kinestetik. Ya memang orangnya juga Bu itu jarang ngomong, malu tuh, pemalu. Jadi apa ya, anak itu suka sendiri, kebanyakan menyendiri tuh. Jadi nggak gabung dengan Iya. teman-temannya tuh. Oh, begitu. Jadi, Sebelumnya apakah Pak Haji pernah melakukan pendekatan secara individual dengan anak tersebut, Pak? ya karena waktunya kan baru masuk sekarang, jadi saya tuh belum belum ini secara intens eh, mendekati dia sebenarnya. Rencana sih Bu, ada rencana untuk ya
sesekali, bukan sekali. Nanti saya akan intent untuk ya artinya ngobrol dengan dia itu di sela-sela. Oh, Ya anaknya itu menyendiri sih Bu. Ketika istirahat juga dia itu cenderung cenderung bermain sendiri, nggak dengan tertutup teman ya Pak gitu. ya? Iya, rencana saya itu ya ingin ketika istirahat dia ada di mana nanti saya samperi gitu. Ya ngobrol Oke, barangkali dengan begitu ya mudah-mudahan satu barangkali karena diperhatikan oleh gurunya mungkin bisa jadi akan ya. ya Mm-mm. timbul semangat merasa diperhatikan barangkali ya mungkin itu Bu rencana saya ke Iya. depan itu terus Oke, dengan baik, orang bagus tuanya juga sekali itu saya Bapak. ngobrol sih iya Oh ya, jadi kalau boleh saya tahu tadi Bapak sudah mau ada perencanaan buat ke depannya ternyata iya ya. iya Bu Rencana Bapak itu bisa diulang Pak? Tadi kira-kira apa saja ya, biar si anak ini iya iya bisa terlebih terbuka. iya, iya. Satu saya intent nanti tuh rencananya saya intent pengen ya menemani dia ketika dia istirahat satu kemudian ke yang kedua ya ketika mungkin di kelas ya saya coba untuk mendekati dia, Ya, memberikan perhatian pada dia. betul. Ya kalau yang lain kan sudah bagus semangat belajarnya hanya dia saja. Jadi eh, apa energi saya boleh lebih untuk dia Bu. Dengan satu tujuan saya agar nanti anak ini bisa semangat timbul semangatnya barangkali itu. Kalau misalnya Iya. ya kalau orang dengan orang tua juga ya insya Allah Bu. Jadi harus sering berkomunikasi. Barangkali Mm-mm, betul. setelah saya dekati itu ada peningkatan atau tidak gitu. Saya perhatikan di sekolah itu ada tidak, mudah-mudahan begitu barangkali. Iya, artinya Bapak melakukan kolaborasi tidak hanya dengan siswanya saja ya, tapi dengan Iya, pihak orang nah, tuanya juga ya orang Pak ya. tua. Iya, itu Ya memang rencana yang luar biasa sekali Pak Haji. Berarti iya. Bapak juga nantinya terkait dengan rencana Bapak akan sering mengunjungi rumah anak tersebut Pak. Iya insya Allah Bu. Karena begini, rumah orang tuanya kan sering ke situ juga karena anaknya itu sekolah kan ada dua tuh Bu. Yang satu yang kecil, yang satunya yang gede yang di kelas saya itu. Terus rumahnya juga dekat sih, rumahnya dekat dengan sekolah. Jadi ya sangat memungkinkan lah saya untuk sering berkomunikasi tinggal ke belakang saja. Alhamdulillah. Iya, ke sekolah. Iya, Jadi artinya memudahkan saya jarak, untuk iya, berkolaborasi. jarak artinya tidak jadi masalah Pak Haji ya. Iya, nggak jadi masalah. Oke, Pak Haji, kira-kira terkait dengan rencana Bapak, Iya. agar rencana Bapak ini bisa terlaksana dengan baik, ya minimalnya si anak itu mau berangkat ke sekolah dengan kesadaran diri, itu bagaimana ya Pak? Kira-kira rencana yang akan Bapak terapkan supaya tercapai tujuan dari rencana tersebut, Pak? Yang pertama, ya tadi Bu, karena rumah dengan sekolah itu berdekatan, ya saya ingin coba ketika saya kan Bu berangkatnya kan pagi ya. Kadang anak Ya, itu telat. Jadi mungkin karena dekat ya mungkin saya samperi juga barangkali pagi itu ke situ dulu setelah saya datang ke sekolah kemudian saya coba nanti untuk datang ke rumahnya barangkali Bu dijemput mm, ya artinya ya. didatangi gitu silaturahmi. Biasanya dia juga masuknya telat. Ah, begitu. Walaupun Iya, rumahnya dekat, tapi masuknya telat, Pak Ji ya. telat ya Bu. Tadi tuh di mana? Mm, Terus juga saya ingin iya, nanti ngobrol dengan orang tuanya. Ya mungkin orang tuanya juga sering memarahi sih Bu di situ tuh. Sering kalau itu tuh. Sering dimarahi jadi anak tuh sudah tidak semangat belajar dimarahi lagi. Jadi bertambah itu. iya, Ya mudah-mudahan nanti saya ngobrol dengan orang tuanya ya sedikit demi sedikit ya jangan sering dimarahi lah itu dengan orang tua. Ini itu ya berkunjung Bapak. kemudian berkomunikasi dan saya juga di sekolah yang berikan perhatian lebih kepada siswa saya yang spesial itu Bu. Insya Allah mudah-mudahan Iya, itu rencana saya sebagai iya, bentuk iya, Pak. tanggung jawab agar saya itu bisa tercapai keinginan anak untuk bisa belajar dengan seperti anak teman-teman yang lain gitu ya.
sedikit demi sedikit. Amin, Iya amin. iya, mungkin itu. Nggih, semoga tujuan dari Mmm, rencana Bapak bisa terlaksana, Pak, ya. iya Saya iya. juga ini merasa sangat, antusias sekali mendengarnya. Berarti memang, anak itu mendapatkan perlakuan yang kurang baik juga dari orang tuanya ya, Iya, Pak Haji, ya? mungkin itu, iya mungkin. Iya, Iya iya. perlu ditelisik lebih dalam, Pak, ya. Iya iya. Tanggung jawab Mmm, Bapak juga terkait rencana Bapak luar iya biasa. iya. Artinya Bapak sudah mau sangat semangat agar rencana tersebut terlaksana dengan baik sampai Amin, dan iya anaknya itu bisa kembali ke sekolah dengan rasa senang dan bahagia, begitu ya, Pak Haji, iya. ya? Nya refleksi dari saya, Iya, mangga, Bu. refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan, komunikasi dua arah sudah sangat baik saya rasakan. Masing-masing pihak coach dan coachee bisa mengungkapkan masalah dan identifikasi masalah dengan terbuka. Saya juga berusaha hadir sepenuhnya dan mencoba mendengarkan masalah coachee dengan baik agar saya dapat memahami permasalahan yang beliau hadapi. Selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya perlu memperbaiki pertanyaan identifikasi saya terkait permasalahan yang dihadapi oleh coachee agar saya mampu mengarahkan coachee menuju solusi yang ingin tercapai. Yang akan saya lakukan agar bisa tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, saya berusaha memusatkan pendengaran saya hanya pada coachee agar saya bisa memahami kondisi coachee terkait permasalahan yang dihadapi. Dan tentunya saya akan menciptakan suasana coaching yang kondusif dengan berada pada lingkungan yang tenang, tidak ada keributan atau kebisingan yang bisa menimbulkan gangguan. Selain itu, saya juga akan melakukan komunikasi dua arah yang bersifat mengarahkan, yang tujuannya adalah agar coachee mampu memahami lebih dalam permasalahan diri dan sadar dengan solusi yang akan coachee temukan dari hasil refleksi selama perbincangan. Apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan memperbaiki saya akan memperbaiki hal yang perlu saya perbaiki atau tingkatkan. Saya akan lebih banyak sharing dengan rekan sejawat terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas selama proses pembelajaran. Saya menyadari bahwa memahami orang lain berawal dari memahami diri. Dengan memahami diri, masalah yang dihadapi, terbuka dengan kesulitan yang ada, justru akan membuat kita semakin lega. Apalagi mampu menceritakannya pada orang lain. Adapun umpan balik atau umpan balik dari coaching selama di coaching, pada saat sesi coaching, Pasopari merasa sangat lega karena sudah bisa mengungkapkan sedikit beban permasalahan yang beliau hadapi dan bisa membantu beliau dalam rencana yang akan beliau lakukan untuk meningkatkan minat belajar salah satu siswa beliau di sekolah.